Bab 251, Meledak. Naga hitam mengejutkan semua orang. Mu Xian'er pernah mendengar bahwa seorang pria dengan naga hitam menyelamatkan Yang Sisue saat dia berada di laut, tetapi dia tidak mengenali Yi Tianyun saat dia melihatnya di Menshan. Dia juga teringat pada lelaki dengan naga hitam yang membantai seluruh keluarga Wang. Apakah Yi Tianyun orang yang sama dengan salah seorang dari lelaki itu? Dia mulai bertanya-tanya. Saat mereka masih terkejut dengan kemunculan naga hitam sudah mulai menyerang siapa saja yang mencoba melarikan diri. Ia menyemburkan api yang sangat besar dari mulutnya dan mencakar siapapun yang berada di dekatnya. Ding! Berhasil membunuh Diakon dari Flowing Wind Menshan. Hadiah, 690.000 XP, 1400 CP, 50 HP. Ding! Berhasil! Naga hitam terus menyerang dan membunuh siapapun yang cukup dekat dengan pintu keluar. Sangat tidak adil bagi mereka yang ingin melarikan diri. Naga hitam itu mempunyai sisik tebal yang dapat menetralkan sebagian besar kerusakan. Dan karena naga hitam itu sudah mencapai tahap inti roh lapisan ke-6, orang-orang yang berpikir untuk melarikan diri tidak akan mempunyai kekuatan untuk melukainya. Sebaliknya, Yi Tianyun terus membunuh siapa saja yang masih percaya bahwa mereka punya kesempatan untuk mengejutkan Yi Tianyun. Mereka pasti menyadari bahwa mereka keliru saat pedang Yi Tianyun merobek perut atau tenggorokan mereka. Kau takkan pernah melihat cahaya matahari lagi, teriak Lin Hao sambil menghancurkan emblem giok di tangannya. Bayangan kekaisaran Netherworld segera muncul, membuat semua orang terkejut sekali lagi. Banyak Menshan Lord dan Diakon yang bernapas lega setelah melihat bayangan kaisar. Mereka mengira dengan bayangan perkasa di sisi mereka, Yi Tianyun akhirnya akan mati. Yi Tianyun menatap bayangan itu dengan acuh tak acuh. Dia sudah menduga bahwa Lin Hao, sebagai salah satu menteri kekaisaran Netherworld, akan memiliki sesuatu seperti ini. Bayangan itu menggunakan serangan utamanya, Netherworld Divine Palm. Begitu besarnya hingga menutupi seluruh tempat itu, melihat mereka tidak bisa lari kemanapun, Tetua Agung dan Mu Xian'er bergegas berlari ke arah Yi Tianyun sementara penguasa istana dan diaken lainnya memohon agar Lin Hao menyelamatkan mereka. Jangan memohon ampun, kalian semua memang sampah, kata Lin Hao dingin. Lin Hao mengalihkan perhatiannya kembali ke Yi Tianyun. Dia sedikit bimbang melihat Yi Tianyun tidak menunjukkan emosi apapun yang ingin dilihatnya. Apakah Yi Tianyun benar-benar sekuat itu? Mungkinkah Yi Tianyun benar-benar dapat menangkis telapak tangan ilahi Netherworld? Pertanyaan itu muncul dalam benak Menteri Lin Hao. Yi Tianyun segera mengaktifkan garis darah Dewa Naga dan seni ilahi Xuantian, menyelimuti tubuhnya dengan sisik naga dan kristal biru muda. Selain kedua kemampuan itu, ia juga mengaktifkan seni rahasia tubuh emas yang diperolehnya dari Cheng Feng untuk meningkatkan kemampuan bertahannya. Itu adalah kemampuan pertahanannya yang paling kuat saat ini. Dia menggunakan kemampuan itu sebagai pengganti teleportasi atau jubah bayangan sehingga dia bisa melindungi Tetua Agung dan Mu Xian'er yang mengandalkannya. Saat telapak tangan ilahi Netherworld turun dari langit, Yi Tianyun segera melompat untuk menerima serangan secara langsung. Serangan itu mencapai Yi Tianyun lebih cepat dan tiba-tiba meledak. Setelah ledakan itu, semua orang sangat terkejut luar biasa. Mereka melihat Yi Tianyun tergeletak di tanah tanpa cedera. Lin Hao pucat. Dia tidak percaya bahwa Yi Tianyun mampu memblokir serangan terkuat kaisar. Sementara itu, bayangan kaisar mengulangi serangannya. Melihat bayangan kaisar tidak berhenti sampai durasinya habis, Yi Tianyun segera menyerbu ke arah bayangan kaisar dan dengan cepat meninju bayangan itu sekuat tenaga. Tindakannya langsung membuahkan hasil, karena bayangan kaisar langsung hancur dan menghilang. Bab 252-12 juta. Meskipun dia bisa menghancurkan bayangan itu tidak berarti Yi Tianyun lebih kuat dari kaisar sendiri. Bayangan ini tidak memiliki perlengkapan atau hal semacam itu. Jadi, bayangan itu jauh lebih lemah daripada kaisar yang sebenarnya. Tetapi itu saja yang dibutuhkan Yi Tianyun saat ini untuk membalikkan keadaan. Dia tahu Lin Hao akan hancur melihat bayangan kaisar dihancurkan semudah itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Hao menatap Yi Tianyun dengan tak percaya. Dia segera tersadar dari lamunannya saat melihat Yi Tianyun bergegas berlari ke arahnya. Lin Hao segera mengeluarkan lambang giok lain dari cincin penyimpanannya, tetapi Yi Tianyun jauh lebih cepat darinya. Yi Tianyun segera mengiris lambang giok itu menjadi dua dengan pedang keabadian. Lambang batu giok itu langsung bersinar terang lalu jatuh ke tanah bagaikan sampah.
Melihat bahwa dia tidak punya cara lain untuk membela diri dari Yi Tianyun, Lin Hao segera meminum pil, yang akan membakar esensi darahnya sesaat, untuk memperoleh peningkatan kekuatan bertarung yang besar. Dia juga mengeluarkan senjata tingkat tinggi, untuk melawan Yi Tianyun. Yi Tianyun menggunakan mata penilainya, untuk melihat kekuatan tempur Lin Hao, dan senjatanya. Dia memperhatikan bahwa kekuatan tempur Lin Hao telah meningkat menjadi 6 juta, dan senjata yang dipegangnya adalah senjata tingkat surga. Lin Hao telah mencapai kondisi kekuatan sekuat itu hanya dengan memakan pil obat. Yi Tianyun menyeringai setelah melihat informasi ini. Dengan keadaannya saat itu, dia lebih kuat dari Lin Hao. Lebih jauh lagi, meningkatkan kekuatan tempur seperti itu tidak akan baik untuk Lin Hao. Akan ada efek samping dari peningkatan kekuatan seperti itu. Tetapi dia tidak perlu khawatir tentang Lin Hao, karena dia akan segera membunuh Lin Hao. Lin Hao sudah menaruh kepercayaannya pada kekuatan tempurnya. Dia sudah membakar esensi darahnya untuk itu, jadi tidak mungkin Yi Tianyun bisa mengalahkannya sekarang. Tetapi melihat Yi Tianyun menyeringai, kepercayaan dirinya segera terpukul lagi. Apakah dia benar-benar mampu mengalahkan Yi Tianyun? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Dia segera menggelengkan kepalanya untuk menyadarkannya dari pikiran yang tidak perlu dan segera berteriak bahwa dia akan membunuh Yi Tianyun meskipun itu adalah hal terakhir yang akan dilakukannya. Lin Hao mengabaikan sepenuhnya keberadaan Xuantian Divine Art, sekarang dia hanya ingin membunuh Yi Tianyun. Dia tidak membutuhkan seni ilahi jika dia harus mati. Lin Hao dengan cepat menyerbu ke arah Yi Tianyun dengan sekuat tenaga, melepaskan aura kuat di belakangnya. Lin Hao melepaskan teknik naga gila yang dimilikinya, menyelimuti tubuhnya dengan sisik naga zamrud. Keadaan ini sangat mirip dengan teknik garis keturunan dewa naga milik Yi Tianyun. Yi Tianyun juga mengangkat pedang keabadiannya setelah mengaktifkan aura keberuntungannya dan membenturkannya dengan senjata Lin Hao. Pedang keabadian segera berubah menjadi merah saat mengenai senjata Lin Hao. Dengan bantuan lak aura dan poin prestisenya, efek pedang keabadian berhasil diaktifkan, menggandakan kekuatan tempurnya sekali lagi. Setelah efek pedang keabadian diaktifkan, kekuatan tempur Yi Tianyun meningkat sekali lagi menjadi 12 juta. Dengan kekuatan mentah sebesar itu, pedang keabadian menghancurkan senjata kelas surga milik Lin Hao. Hantaman serangan itu menjalar ke lengan Lin Hao, membuat lengannya mati rasa sepenuhnya. Pada saat yang sama, pedang keabadian juga hancur. Tampaknya ia tidak dapat menahan besarnya kekuatan mentah dalam serangan itu. Sayangnya, senjata kita tidak mampu menahan serangan sederhana itu. Sekarang, haruskah kita bertarung dengan tangan kosong? Kata Yi Tianyun santai kepada Lin Hao. Bab 253, bakar semua. Yi Tianyun tahu bahwa semua senjata mempunyai ketahanannya sendiri. Dia juga bisa memperbaiki hampir semua senjata hingga tingkat alat jiwa tingkat tinggi dengan penguasaan pandai besi miliknya. Tetapi semua itu tidak berarti apa-apa saat itu. Setiap senjata akan hancur karena intensitas kekuatannya. Yi Tianyun segera mengalihkan perhatiannya kembali ke Lin Hao. Dia melihat Lin Hao masih terkejut oleh bentrokan pedang sebelumnya. Yi Tianyun juga memperhatikan bahwa tangan kanan Lin Hao lemas akibat benturan keras, mungkin saja tangannya patah juga. Faktanya, semua orang terkejut luar biasa. Kekuatan mentah di balik serangan tadi jelas merupakan kekuatan transformasi inti. Yang berarti Yi Tianyun memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Menteri Lin Hao. Melihat bahwa dia tidak bisa menyerang Yi Tianyun dengan tangannya yang lemas, Lin Hao segera menghancurkan liontin giok lainnya. Bayangan Kaisar Netherworld sekali lagi menyerbu untuk menyerang Yi Tianyun. Tetapi Yi Tianyun sudah muak dengan sandiwara itu, jadi dia segera menyerbu ke arah bayangan itu dan menghancurkan bayangan itu sebelum bayangan itu sempat menyerang. Apa kau tidak punya trik lain lagi? Tanya Yi Tianyun, tampak kesal dengan serangan bertubi-tubi lawannya. Berhenti. Jangan mendekat. Kalau kau membunuhku, kau pasti akan ditandai oleh Kekaisaran Netherworld. Kalau itu terjadi, Heaven's Top Man Shah takkan punya kesempatan, kata Lin Hao, masih ingin hidup. Bajingan jahat itu selalu mengatakan hal yang sama seperti yang kau katakan di ambang kematianmu. Kurasa korbanmu juga akan melakukan hal yang sama kan? Jika yang memohon belas kasihan saat ini adalah aku, maukah kau melepaskanku? Berhentilah berpura-pura semuanya ada di tanganmu padahal jelas tidak, kata Yi Tianyun dingin. Melihat Yi Tianyun tidak akan membiarkan dia hidup, dia pun bergegas mencoba peruntungannya dengan melarikan diri.
Ia segera meraih rune ilahi terbang dari cincin penyimpanan Lin Hao. Benda yang dimiliki Lin Hao itu agak mirip dengan sayap Phoenix miliknya. Namun, itu tidak sebagus Phoenix Wing. Siapa bilang kau boleh meninggalkan tempat ini? Bukankah sudah kubilang hari ini adalah hari kematianmu? Kata Yi Tianyun dingin. Yi Tianyun segera meraih busur ilahi es dinginnya dan segera menggunakan efek khusus busur itu untuk meningkatkan kerusakan. Saat dia melepaskan anak panah itu melesat dengan sangat spektakuler. Begitu anak panah itu mencapai Lin Hao, anak panah itu menembus tubuhnya seperti kertas dan membekukannya sepenuhnya. Saat Lin Hao membeku saat terbang, ia langsung hancur berkeping-keping saat jatuh ke tanah. Ding! Berhasil membunuh Lin Hao. Hadiah: 2.800.000 XP, 16.000 CP, 300 SP, 5.000 megapiksel rune ilahi, seni bela diri jari pemecah jiwa, seni ilahi pemegang surga, kartu XP kali 10, jimat ilahi, pedang raksasa pemegang surga, zirah ilahi pemegang surga, pelindung kaki pemegang surga. Ding! Berhasil membunuh musuh elit. Hadiah: 30 juta XP, 100.000 CP, kartu XP kali 30, satu kali undian roulette lotre yang ditingkatkan. Melihat pemberitahuan pembunuhan Lin Hao, Yi Tianyun sangat senang. Dia sudah mencapai setengah jalan untuk naik ke level berikutnya, ditambah lagi dia mendapat satu set perlengkapan lain yang bisa menggantikan set sebelumnya. Namun dia menyadari bahwa Menshan Lord dengan tingkat kultivasi di atasnya tidak dihitung sebagai musuh elit. Dari informasi yang dimilikinya, Lin Hao setidaknya 6 tingkat di atasnya. Jika tebakannya benar mengenai aturan sistem, maka lawan harus berada setidaknya 6 level di atasnya untuk dianggap sebagai musuh elit. Dia segera mengalihkan perhatiannya kepada para petani yang tersisa di tempat itu. Orang-orang itu adalah sisa perwakilan dari faksi yang bergabung dengan Kekaisaran Netherworld sebelumnya. Mereka termasuk orang-orang yang bicara omong kosong dan terus mengabaikan Heaven's Top Menshan sebelumnya. Saat mereka memohon belas kasihan dari Tianyun, Yi Tianyun tidak merasakan apapun terhadap orang-orang ini. Ketika posisi kita terbalik, dan akulah yang memohon belas kasihan, apakah kau akan mengasihaniku? Tanya Yi Tianyun dingin. Yi Tianyun segera memerintahkan naga hitam untuk membakar semuanya sampai rata dengan tanah. Bab 254 Transformasi. Bunuh kami kalau begitu. Cepat selesaikan. Istana puncak surga, kalian akan dihancurkan oleh Kekaisaran Netherworld. Kata salah satu dari mereka sementara, naga hitam membakar mereka menjadi abu satu persatu. Jangan khawatir, kau akan menunggu sisa Kekaisaran Netherworld di dunia bawah. Kata Yi Tianyun dingin. Tak lama kemudian, mereka semua mati, dibakar oleh naga hitam. Yi Tianyun menerima banyak XP untuk pemusnahan ini, bersama dengan poin dosa dan penguasaan. Banyak di antara mereka yang menguasai pandai besi, penyulingan pil, dan ilmu rune dewa. Jadi, penguasaannya meningkat secara merata. Begitu dia membunuh semua musuh, semua kartu peningkatan yang dia gunakan akan kedaluarsa. Dia senang memiliki kartu XP tersebut, menjadi lebih mudah untuk naik level saat dia mengaktifkannya. Tuan Yi, kami sudah mengambil semua cincin penyimpanan yang bisa kami temukan. Kami juga mengumpulkan banyak peralatan jiwa yang masih bisa digunakan yang tersebar di sekitar sini, kata Mu Xian'er sambil merasa agak malu untuk berbicara dengan Yi Tianyun. Baiklah, kita akan segera keluar dari sini, kata Yi Tianyun dengan santai. Sang tetua agung segera mendekati Yi Tianyun untuk memberikan Yi Tianyun semua cincin penyimpanan yang dapat ditemukannya. Yi Tianyun menggelengkan kepalanya lalu mengembalikan cincin penyimpanan itu kepada tetua agung. Ambillah, tetua agung, gunakan untuk kemajuan istana puncak surga, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, Tuan Yi. Aku akan melakukan apa yang Tuan Yi perintahkan, kata tetua agung sambil membungkuk kepada Yi Tianyun. Sang tetua agung merasa agak penuh harapan. Ia punya firasat bahwa Heaven's Top Menshan pasti akan diarahkan ke masa depan yang lebih baik dengan kepemimpinan Yi Tianyun. Yi Tianyun mengambil cincin penyimpanan dari Lin Hao dan berkata bahwa itu untuk sekte giok surgawi. Sang tetua agung mengangguk mengerti dan mereka segera naik ke punggung naga hitam untuk kembali ke Heaven's Top Menshan. Saat mereka sudah berada di udara, Yi Tianyun memerintahkan naga hitam untuk membakar tempat itu. Dia mengarahkan naga hitam untuk kembali ke Heaven's Top Menshan dengan cara memutar. Dia tidak ingin kastil Netherworld Empire yang terbakar mengetahui bahwa kastil itu ada hubungannya dengan Heaven's Top Menshan.
Yi Tianyun juga menembak jatuh semua penjaga yang dilihatnya di sekitar tempat itu. Dia pun tidak ingin ada saksi mata yang mengaitkannya dengan kejadian itu. Saat dia melihat tidak ada seorang pun yang melihatnya di sana, dia segera terbang menjauh. Penjaga lainnya yang tidak mengetahui apapun tentang perkelahian sebelumnya terkejut melihat kebakaran terjadi dan segera mengungsi dari istana. Saking besarnya api, kastil itu dengan cepat terbakar habis, tidak menyisakan apapun. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang hidup di sekitar lokasi kejadian yang dapat disalahkan atas kebakaran tersebut. Para penjaga tidak dapat menemukan tuan mereka Lin Hao karena panik. Jadi, para pengawal berasumsi bahwa Menteri Kekaisaran Netherworld telah mati lagi. White Lotus Mansion dan Star Pavilion, yang masih tinggal di Gathering Dragon City, segera datang untuk melihat apa yang terjadi, karena apinya begitu besar hingga dapat terlihat dari kota. Mereka terkejut melihat tempat yang baru saja mereka kunjungi hampir terbakar habis. Li Tianlong, penguasa Pavilion Bintang, segera mengetahui bahwa api itu bukanlah api biasa. Itu adalah api tingkat lanjut yang jarang dimiliki pandai besi tingkat tinggi. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa orang yang berada di balik semua ini siap berperang melawan Kekaisaran Netherworld. Tuan Qin dari Istana Teratai Putih juga merasakan hal yang sama tentang situasi tersebut. Ia menambahkan bahwa tuan istana lainnya yang tinggal di tempat itu tampaknya tidak dapat keluar dan mungkin sudah mati di dalam api. Li Tianlong menatap api dengan mata sedih. Sungguh hari yang menyedihkan kehilangan seorang jenius muda seperti Yi Tianyun dalam kebakaran. Mereka berdua menghela napas dan segera memutuskan untuk pergi. Mereka tahu bahwa tak lama lagi, sebuah pengaruh kuat akan datang ke sini, entah orang yang membakar tempat ini atau Kekaisaran Netherworld itu sendiri. Bagaimanapun juga, mereka tidak akan bertahan untuk mencari tahu apa yang terjadi hari ini. Bab 255 Dunning. Saat situasi di Gathering Dragon City telah mencapai Netherworld Empire, seorang pria tengah berjalan mondar-mandir, memikirkan kemungkinan terjadinya perang. Tetapi masalahnya, dia tidak tahu siapa yang mengobarkan perang di Netherworld Empire. Dia hanya tahu bahwa dua menteri Kekaisaran Netherworld dan istana di kota Gathering Dragons dibakar habis tanpa petunjuk siapa pelakunya. Melapor Tuan Yu. Kami tidak menemukan petunjuk apapun di kastil, kami bahkan tidak menemukan seorang saksi mata pun. Yang kami tahu sekarang hanyalah bahwa api yang digunakan untuk membakar kastil itu bukanlah api biasa, kata pria itu kepada Tuan Yu dengan keringat dingin. Lakukan penyelidikan sekali lagi. Aku butuh hasilnya besok, kata Tuan Yu dingin. Tuan Yu segera melepaskan auranya, menintimidasi pria yang melaporkan situasi terkini kepadanya. Lelaki itu langsung berkata bahwa Kekaisaran Naga Langit atau pemberontak ras roh mungkin cukup berani melakukan sesuatu seperti ini. Tuan Yu yang tengah mempertimbangkan kemungkinan itu, juga memikirkan hal yang sama dengan pria itu. Sekarang setelah kupikir-pikir, itu agak masuk akal. Aku merasa bahwa ras roh ada hubungannya dengan ini, kata Lord Yu sambil terus memikirkan kemungkinan lain. Pada saat yang sama, Yi Tianyun telah menyelundupkan Tetua Agung dan Mu Xian'er kembali ke Heaven's Top Mansion. Yi Tianyun belum mempercayai sebagian besar murid Heaven's Top Mansion, jadi mereka harus merunduk dan bersembunyi dari mata siapapun yang curiga. Yi Tianyun tahu bahwa untuk saat ini, dia tidak akan mampu bertarung langsung melawan Netherworld Empire. Dia perlu meningkatkan kekuatan Heaven's Top Mansion dan Heavenly Jet Sex supaya punya peluang melawan Netherworld Empire. Yi Tianyun hanya bertanya-tanya, seberapa kuat seorang penggarap roh Foud. Dia sangat yakin bahkan tanpa perlengkapan tambahan apapun, seorang Foud Spirit Cultivator akan dengan mudah mencapai 6 juta kekuatan tempur mentah. Setelah kembali ke Heaven's Top Mansion, Yi Tianyun segera mengamati situasi di dalam Heaven's Top Mansion. Dia tahu bahwa sebagian besar murid tidak cukup dapat dipercaya untuk diberi sumber daya apapun dari Mansion. Jadi, dia perlu memotong akar masalahnya dari dalam terlebih dahulu. Sambil memikirkan sebuah rencana, Sang Tetua Agung segera bertanya pada Yi Tianyun, apakah dia benar-benar orang yang pernah menyelamatkan Yang Sisue dari kawanan bajak laut itu? Yang mana Yi Tianyun akui sebagai kebenaran tanpa berpikir terlalu panjang. Sang Tetua Agung agak bingung lalu menanyakan pertanyaan berikutnya, mengapa Yang Sisue tidak mengenali Yi Tianyun saat ia bertemu Yi Tianyun sebelumnya. Yang membuat Yi Tianyun menyampaikan keberadaan topeng 100 transformasi kepada Sang Tetua Agung. Sang Tetua Agung dan Mu Xian'er langsung terkejut dengan topeng Yi Tianyun.
Mereka sekarang mengerti mengapa Yi Tianyun mampu bepergian tanpa kesulitan mengikutinya. Aku benar-benar berpikir ada seseorang di luar sana yang baik hati untuk membantu kita dalam kemalangan kita. Tetapi ternyata orang yang terus-menerus menyelamatkan kita tidak lain adalah Tuan Yi sendiri. Kata Tetua Agung sambil menatap Yi Tianyun dengan kagum. Hei, tidak apa-apa, Tetua Agung. Aku melakukannya karena Yang Sisue jelas membutuhkannya. Tidak ada alasan untuk tidak membantu orang lain saat mereka membutuhkan, kata Yi Tianyun sambil tersenyum tipis. Saat dia masih berbicara, tiba-tiba seorang penjaga bergegas menghampiri Yi Tianyun. Tuan rumah rune ilahi datang mencari masalah, kata penjaga itu dengan gugup. Setelah mendengar perkataan penjaga itu, Yi Tianyun merasa sedikit lega. Dengan Divine Rune Menshan yang mencari masalah seperti ini, dia tidak perlu mencari alasan apapun untuk membenarkan tindakannya untuk melenyapkan Divine Rune Menshan. Oke, mari kita lihat apa yang mereka inginkan sekarang, kata Yi Tianyun sambil mulai berjalan keluar ruangan. Di luar, Yi Tianyun yang sudah menggunakan topeng 100 transformasinya segera dihentikan oleh Diaken. Anak muda, berhenti. Mereka di sini untuk membuat onar. Kau akan dipukuli sampai mati jika kau pergi ke sana, kata Diakon dengan cemas. Biarkan dia pergi, dialah yang akan menyelesaikan masalah ini, kata Tetua Agung kepada Diaken itu. Sekte sampah berani membunuh tuan muda kita. Kami akan hancurkan kau sekarang, kata salah satu orang dari Divine Rune Menshan dengan angkuh. Menghancurkan kami? Kau dengar sendiri? Kau pengkhianat yang menjual faksimu sendiri dan berdiri di pihak Divine Rune Menshan, kata Yang Yu saat ia berada di antara orang-orang di garis depan. Yang Yu, lebih baik kau pergi sekarang. Aku tidak ingin anak dari keluarga besar mati demi faksi sampah ini, kata pengkhianat itu kepada Yang Yu. Wajah Yang Yu menjadi merah karena marah mendengar perkataan pengkhianat itu. Saat ia ingin menyerang pengkhianat itu, Yi Tianyun datang dari belakang sambil memanggil Yang Yu saudara. Yang Yu agak bingung melihat orang asing memanggilnya saudara, tetapi dia membiarkannya begitu saja untuk sementara waktu. Yi Tianyun mengambil garis depan saat dia berjalan mendekati Divine Runes Menshan. Yi Tianyun memandang mereka satu persatu dan melihat bahwa beberapa dari mereka adalah murid Heaven's Top Menshan. Jelaslah mereka pengkhianat. Bab 256, Kejahatan Besar. Yang Sisue saat itu terkejut melihat Yi Tianyun. Tepat pada saat itu, Yi Tianyun menggunakan wajah orang yang sebelumnya telah menyelamatkan nyawa Yang Sisue dari bajak laut. Dia langsung memanggilnya dermawan dengan lantang. Yang Yu terkejut, dia belum pernah melihat apapun tentang pria yang menyelamatkan nyawa saudara perempuannya sebelumnya. Dan sekarang, dia bisa melihatnya dari dekat. Yang Yu langsung mengucapkan rasa terima kasih kepada Yi Tianyun karena telah menyelamatkan nyawa saudara perempuannya, sementara dia tidak dapat berbuat apa-apa untuknya saat itu. Dan dia dengan canggung memberikan restunya kepada Yi Tianyun jika dia ingin menikahi saudara perempuannya. Yang Sisue segera mencubit pipi kakaknya karena malu dan menariknya lebih dekat padanya. Yang Sisue melotot padanya karena mengucapkan kata-kata yang memalukan dan memukul kepala Yang Yu dengan frustrasi. Cukup, kata Feng Yulong di tengah Divine Rune Menshan. Kau tunanganku. Kalau kau memilih untuk ditiduri pria lain, aku sendiri yang akan menyakitimu, katanya dengan marah. Kau datang dan coba aku, pengkhianat. Kau lebih lemah dariku bahkan ketika kau sehat, dan sekarang kau sudah lumpuh, aku ingin melihatmu mencoba, kata Yang Sisue dingin. Pengkhianat? Aku hanya melakukan yang terbaik untukku. Heaven's Top Menshan sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kuambil. Sebaliknya, Divine Rune Menshan berbaik hati mengizinkan kami bergabung dengan faksi mereka. Pilihan terbaik adalah aku menerima tawaran itu, karena aku tidak ingin menjadi pecundang, kata Feng Yulong sambil mencibir. Jika kau memilih meninggalkan faksi utamamu seperti ini, kau harus membayar harganya atau menerima konsekuensinya, kata Yang Sisue dingin. Berapa harganya? Heaven's Top Menshan bahkan tidak berguna bagiku. Mereka hanya memberiku obat kultivasi yang buruk dan teknik kultivasi yang lemah. Berapa harga yang harus kubayar untuk itu? Tanya Feng Yulong menantang. Kalau kau tahu kalau Heaven's Top Menshan punya sumber daya yang buruk, kenapa kau malah memilih untuk bergabung? Tanya Yi Tianyun sambil membantu Yang Sisue. Memang benar, jika dia tahu bahwa faksi yang akan dimasukinya sedang mengalami kemunduran, dia selalu punya pilihan untuk tidak bergabung dengan mereka sejak awal. Dengan cara itu, ia akan dapat bergabung dengan faksi lain yang dianggapnya cocok tanpa mengkhianati siapapun.
Namun tampaknya Feng Yulong beserta murid-murid lain yang mengkhianati Heaven's Top Menshan tidak memiliki hati nurani tersebut. Mereka terlalu dibutakan oleh keserakahan dan mengambil semua yang bisa mereka dapatkan dari Heaven's Top Menshan sebelum meninggalkannya sepenuhnya. Kau! Apa yang kau tahu? Kau bahkan bukan orang sini. Kau tidak berhak ikut campur dalam semua ini. Lebih baik kau tutup mulutmu sebelum kupaksa kau diam, kata Feng Yulong dengan marah. Yang Sisue, kemarilah. Jangan suruh aku ke sana, katanya dengan geram. Tidak, aku tidak mau pergi kemanapun dengan pengkhianat sepertimu, kata Yang Sisue dengan nada kesal. Bagus, sekarang kau akan mati seperti yang lainnya, kata Feng Yulong dingin. Di mana tetua Anda? Kata Diaken Divine Rune Menshan dengan dingin. Akulah yang bertanggung jawab atas semua yang ada di sini, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Kalau begitu, murid langsung penguasa istana kami telah terbunuh di tangan penguasa istanamu. Kami akan membalas dendam pada faksimu. Atau kau bisa membayar kami dengan sejumlah pil obat dan alat jiwa. Tetua Xiao dari Divine Rune Menshan berkata dengan dingin. Kompensasi apa? Jelas sekali orang-orangmu sendiri yang mencoba mengganggu tuan istana kita. Tidak mungkin tuan istana Yi akan membunuh orang tanpa alasan, kata Yang Yu penuh emosi. Penatua Xiao, sepertinya mereka tidak mau bekerja sama dengan kita. Aku sarankan kita mulai membunuh mereka satu persatu sekarang, kata Feng Yulong dingin. Penatua Xiao menatap semua orang dari Heaven's Top Menshan dengan dingin. Sepertinya kita harus menagih pembayarannya sendiri. Kalau begitu, kalian semua, pergi dan ambil semua yang bisa kalian dapatkan. Bunuh siapapun yang mencoba menghalangi jalan kalian, kata Penatua Xiao, memerintahkan semua orang dari Divine Rune Menshan. Saat semua orang dari Divine Rune Menshan menyerbu untuk menyerang, Yi Tianyun melesat ke arah Feng Yulong dan memukul dada Feng Yulong dengan cepat, membunuhnya seketika. Mengkhianati sekte utamamu akan membuatmu kehilangan teknik kultivasimu, tapi berencana menghancurkan sekte utamamu adalah hukuman mati, kata Yi Tianyun dingin. Bab 257, Semua Padam. Ding. Berhasil membunuh Feng Yulong. Hadiah. 7.800 XP, 1.800 CP, 50 HP, 100 megapiksel kemahiran rune ilahi, teknik pedang awan terbang, langkah pergolakan awan. Kau benar-benar membunuh saudara Feng. Beraninya kau. Liao Wen, yang juga mengkhianati Heaven's Top Menshan dan menjadi murid Divine Rune Menshan, berkata dengan dingin. Yi Tianyun menghela napas saat melihat Liao Wen dan segera menyerangnya serta membunuhnya di tempat. Ding. Berhasil membunuh Liao Wen. Hadiah. 6.500 XP, 1.800 CP, 50 HP, 100 megapiksel kemahiran rune ilahi. Tahukah kau istilah hukuman mati? Biar kujelaskan dengan cara yang mudah kau pahami, hukuman ini akan membuatmu tak lebih berharga dari seekor serangga. Jadi, membunuhmu hanyalah sebuah tugas, kata Yi Tianyun santai. Semua orang di Divine Rune Menshan terkejut, karena mereka bahkan tidak dapat melihat pergerakan Yi Tianyun. Bahkan yang lebih tua pun terkejut, karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan jika Yi Tianyun memutuskan untuk menyerang mereka. Bagaimana mereka bisa bertahan melawan serangan yang tidak mereka duga? Yi Tianyun memperhatikan orang-orang dari Divine Rune Menshan dengan saksama. Dia ingin melihat apakah ada seseorang yang dikenalnya dan mengkhianati Heaven's Top Menshan. Dia tahu pasti ada lebih dari 2 orang di antara mereka. Benar saja, dia melihat banyak dari mereka di barisan mereka. Dia segera menghampiri mereka satu persatu sambil membunuh semua pengkhianat itu. Berhenti. Aku akan menjadi lawanmu, kata Penatua Xiao Ji sambil melepaskan aura inti rohnya. Tetapi dia tidak tahu bahwa Yi Tianyun telah menunggu saat itu. Yi Tianyun segera melesat ke arah Tetua Xiao Ji dan membunuhnya dengan satu tendangan ke perut. Tahukah kau bahwa menyerbu Menshan puncak surga untuk membuat masalah juga merupakan hukuman mati? Mungkin sudah waktunya aku membereskan seluruh Divine Rune Menshan setelah ini, kata Yi Tianyun santai. Melihat Yi Tianyun sudah membunuh hampir semua pengkhianat di jajaran Divine Rune Menshan, Yang Yu tersadar dari ekspresi terkejutnya setelah melihat kekuatan Yi Tianyun. Dia segera mengerahkan murid setia Heaven's Top Menshan untuk menyerang sisa pasukan Divine Rune Menshan. Mereka sudah mengalahkan pasukan Divine Rune Menshan sebanyak 3-1. Jadi, meskipun tingkat kultivasi mereka lebih rendah, mereka seharusnya tetap memenangkan pertarungan. Satu-satunya yang tersisa untuk dibunuh adalah para tetua yang tersisa pada pangkat mereka,
dan semuanya akan baik-baik saja. Kalian tidak bisa melakukan ini. Divine Rune Menshan pasti akan mengincar kepala kalian, kata seorang tetua Divine Rune Menshan saat melihat Yi Tianyun berjalan perlahan ke arah mereka. Tidak, aku akan pergi ke sana sendiri setelah ini, kata Yi Tianyun sambil dengan santai meninju dada salah satu tetua. Ding! Berhasil membunuh sesepuh Divine Rune Menshan. Hadiah 240.000 XP, 3.200 CP, 50 HP, 500 megapiksels kemahiran rune ilahi. Dia mengaktifkan XP kali 8 dari mode gila. Dia tidak ingin membuang XP sekarang karena dia membutuhkan banyak XP untuk naik level. Dia menghabisi semua tetua Divine Rune Menshan dalam waktu singkat. Saat sedang bertarung, dia melihat Li Huan juga ada di sana. Lalu dia muncul di hadapan Li Huan setelah membunuh semua tetua dan memperlihatkan kepada Li Huan siapa dia sebenarnya. Li Huan sekali lagi terkejut melihat bahwa orang asing yang membantu Heaveness Top Menshan tidak lain adalah Yi Tianyun sendiri. Bagaimana kau bisa ada di sini? Kata Li Huan dengan ekspresi terkejut. Baiklah, setelah membunuh penguasa istana Divine Rune Menshan, aku memutuskan untuk pulang, apalagi? Kata Yi Tianyun dengan santai. Tapi kau akan mengikuti tuan istana kesayanganmu ke neraka, dasar pengkhianat. Kata Yi Tianyun dingin sambil menendang dada Li Huan, membunuhnya seketika. Ding! Berhasil membunuh Li Huan. Hadiah. Setelah membersihkan pengkhianat dan tetua, Yi Tianyun benar-benar yakin bahwa murid Heaveness Top Menshan lainnya dapat menghabisi murid Divine Rune Menshan lainnya sendiri. Hei, bersihkan sampah di sini bersama teman-temanmu. Aku harus pergi ke tempat lain untuk sementara waktu, kata Yi Tianyun kepada Yang Sisue. Yang Sisue mengangguk, dan Yi Tianyun segera menuju ke Divine Rune Menshan. Dia pikir masalah Divine Rune Menshan hanya ada pada petinggi mereka, tetapi ternyata mereka sudah busuk sampai ke akar-akarnya. Dia harus membunuh mereka semua sebelum hal itu mengganggu. Bab 258, terima kasih. Yi Tianyun memanggil naga hitam dan segera terbang menuju Divine Rune Menshan. Dia sudah bertekad untuk menyelesaikan seluruh Divine Rune Menshan. Ding! Berhasil mengambil quest, hancurkan Divine Rune Menshan. Hadiah penyelesaian, 10 juta XP, 100.000 CP, kertas rune tiran, tiket lotre roulette yang ditingkatkan, 100 poin prestis. Yi Tianyun segera merasa lebih berhak untuk menghancurkan Divine Rune Menshan, bahkan sistem pun berpihak padanya. Sementara itu, murid-murid Divine Rune Menshan yang tidak diundang untuk bergabung dengan sesepuh untuk berbaris menuju Heaveness Top Menshan tengah terlibat dalam perbincangan mendalam tentang berapa banyak sumber daya yang akan dibawa pulang oleh sesepuh tersebut dari Heaveness Top Menshan. Mereka sibuk mengejek Heaveness Top Menshan karena mereka mengira tetua mereka akan dengan mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan dari faksi tak berguna seperti Heaveness Top Menshan. Tiba-tiba seekor naga hitam besar turun dari langit di tengah halaman Divine Rune Menshan, mengejutkan semua orang. Beberapa dari mereka panik melihat binatang ilahi tiba-tiba ada di pelataran mereka. Mereka menjadi semakin panik saat melihat seseorang menunggangi naga itu. Seseorang yang menunggangi naga ilahi pastilah merupakan seseorang yang harus ditakuti. Yi Tianyun segera memerintahkan naga hitamnya untuk membakar semua orang di Divine Rune Menshan yang terlihat. Naga hitam segera melakukannya saat Yi Tianyun berteriak bahwa tidak akan ada lagi Divine Rune Menshan setelah malam itu. Naga hitam dengan cepat membakar semua rumah dan orang yang menarik perhatiannya, menimbulkan malapetaka. Siapa kau? Beraninya kau menghancurkan Divine Rune Menshan kami? Tanya beberapa tetua sambil berlari ke arah Yi Tianyun. Identitasku tidak penting. Kau hanya perlu tahu bahwa aku di sini untuk membunuhmu, kata Yi Tianyun sambil menyeringai jahat. Yi Tianyun segera memerintahkan naga hitam untuk membunuh sesepuh yang mendekatinya. Naga hitam dengan cepat menukik dari atas dan membakar si tua lalu mengiris mereka dengan cakarnya. Para tetua Divine Rune Menshan tidak dapat mempertahankan diri dari serangan naga itu, mereka bahkan tidak dapat berlari lebih cepat darinya. Ding! Berhasil membunuh tetua Divine Rune Menshan. Hadiah 270.000 XP, 3.300 CP, 100 SP, 500 megapiksels rune ilahi, seni bela diri telapak tangan jatuh bulan, kertas rune ilahi, pukulan bulu surgawi. Pemberitahuan ini terus terngiang beberapa kali dalam kepala Yi Tianyun.
Satu-satunya hal yang penting bagi Tianyun dari pemberitahuan tersebut adalah bahwa poin dosa yang ia peroleh dari semua tetua itu tidaklah buruk. Itu berarti orang-orang itu sudah melakukan banyak hal tercela sepanjang hidup mereka. Sudah saatnya bagi mereka untuk menebus kesalahan mereka dan memberikan Yi Tianyun beberapa poin dosa. Dia segera membeli kali 5 mastery poin dan kali 2 sin poin dari toko. Dia segera mengaktifkannya agar tidak kehilangan poin berharga lagi karena naga hitam masih membunuh orang. Dia segera melihat naga hitam menukik dari atas dan membunuh sesepuh lainnya. Ding! Berhasil membunuh tetua Divine Rune Menshahen. Hadiah. 1.200.000 XP, 165.000 CP, 200 SP, 2.500 megapixels Divine Rune. Ia merasa puas melihat besarnya penguasaan dan dosa yang diperolehnya. Dia juga meningkatkan jumlah XP yang didapatnya dari mode gila. Tak lama lagi dia akan menaikkan penguasaan rune ilahinya ke tingkat master dengan membunuh semua semak belukar itu. Yi Tianyun melihat seorang tetua ingin melarikan diri dari Menshahen. Melihat si bodoh itu mencoba menyelamatkan nyawanya yang penuh dosa, Yi Tianyun segera memperlengkapi busur ilahi dingin esnya dan segera menembak tetua yang berlari itu, langsung membunuhnya di tempat. Awalnya ia bingung melihat awan-awan itu terbentuk, tetapi ia segera tahu bahwa awan itu terbentuk oleh suatu susunan. Tampaknya dia benar-benar terjebak saat itu. Saat petir menyambar Yi Tianyun, seluruh penghuni Divine Rune Menshahen bersorak. Mereka mengira dengan serangan petir itu, Yi Tianyun akan musnah. Saat cahaya guntur menghilang, mereka terkejut melihat Yi Tianyun masih berdiri di sana tanpa terluka sama sekali. Wow, terima kasih untuk makanannya. Energi spiritualnya banyak sekali. XP-nya bagus untukku, kata Yi Tianyun sambil menyeringai jahat lagi. Yi Tianyun menyerap energi spiritual yang membentuk guntur dengan teknik hebat penyerap bintangnya. Yi Tianyun merasa puas melihat dia menemukan sumber XP lainnya. Bab 259 Dewa, memadamkan arai besar. Mustahil. Tetua Divine Rune Menshahen berkata dengan tak percaya. Tidak mungkin manusia dapat menahan Thunder Strike Array tanpa mengalami goresan yang begitu parah. Guntur yang dihasilkan oleh susunan itu seharusnya sama dengan serangan pamungkas kultivator transformasi inti lapisan ke-6. Di tengah-tengah menyerap petir, teknik hebat penyerapan bintang milik Yi Tianyun naik level, yang membuat kecepatan penyerapannya meningkat menjadi kali 8. Semua guntur dengan cepat diserap oleh teknik besar bintang penyerap dan berubah menjadi XP. Yi Tianyun mendapat hampir 10 juta XP. Apa? Belum pernah melihat orang selamat dari sambaran petirmu ini sebelumnya, kata Yi Tianyun sambil menyeringai. Kau bukan manusia. Mana mungkin manusia tidak akan terluka setelah serangan itu, kata tetua itu sambil masih terkejut melihat Yi Tianyun selamat dari sambaran petir. Baiklah, senang mengobrol denganmu. Sekarang, selamat tinggal, kata Yi Tianyun sambil menarik tali busur ilahi es dingin. Tubuh sesepuh itu tertusuk anak panah dan langsung mati di tempat. Ding! Berhasil membunuh seorang tetua Divine Rune Menshahen. Hadiah. 1.100.000 XP, 15.000 CP, 150 HP, 1000 megapixels rune ilahi, seni bela diri jari pemecah jiwa, seni ilahi api yang mengamuk, kertas rune ilahi, serangan roh kekaisaran. Pemberitahuan itu terus berdering karena naga hitam masih mengamuk di dekatnya. Yi Tianyun segera memerintahkan naga hitam untuk meratakan tanah di sekitar Divine Rune Menshahen dan menghancurkan seluruh susunan itu. Saat Yi Tianyun meneruskan pembunuhan massalnya, sang tetua dan murid berhamburan karena panik. Dia tidak lupa mengambil setiap sumber daya kecil yang dimiliki Divine Rune Menshahen, baik itu barang milik pribadi, seperti cincin penyimpanan, atau tempat penyimpanan sumber daya yang dimiliki Divine Rune Menshahen di dalam rumah besar itu. Itu adalah cara tercepat untuk memperkuat faksi-faksinya. Lagi pula, Divine Rune Menshahen tidak akan ada lagi setelah malam itu, dan orang mati tidak membutuhkan semua itu. Setelah membunuh hampir 90% orang di Divine Rune Menshahen, Yi Tianyun merasakan aura kuat datang dari suatu tempat. Dia segera mengaktifkan mata surgawinya, dan dia segera merasakan kehadiran suatu barisan yang telah terkunci pada lokasinya. Yi Tianyun melihat dengan mata surgawi bahwa susunan itu diberi nama Susunan Agung Pembunuh Dewa. Dia bertanya-tanya, apakah susunan itu benar-benar dapat membunuh dewa? Setelah menganalisis susunan itu sejenak, Yi Tianyun tahu bahwa susunan itu tidak benar-benar
memiliki kekuatan untuk membunuh dewa. Itu lebih pada level seni ilahi daripada pembunuh dewa yang kuat. Dia memeriksa efek susunan itu dan menyadari bahwa susunan itu dapat memusatkan kekuatan spiritual yang besar lalu menembakkan energi yang terkonsentrasi itu dalam satu ledakan. Kekuatannya dikatakan mendekati tahap puncak transformasi inti. Yi Tianyun merasa mekanisme susunan itu menarik. Dengan serangan spiritual susunan itu, dia tahu bahwa teknik hebat penyerap bintang akan mampu menyerapnya. Yi Tianyun gembira mengetahui ia akan segera memperoleh sejumlah besar XP. Sementara itu, para tetua lainnya yang selamat menatap Yi Tianyun dengan penuh harap. Mereka dapat melihat bahwa Yi Tianyun tidak melakukan apapun untuk menghentikan susunan itu, yang saat itu sedang mengisi daya. Mereka masih berpikir bahwa Yi Tianyun mungkin tidak tahu apa yang akan menimpanya sebentar lagi. Bab 260, Dua Leluhur Tua. Sang tetua menatap Yi Tianyun dengan ekspresi gembira di wajahnya. Mereka mengira mereka akhirnya akan menyingkirkan Yi Tianyun untuk selamanya. Sebaliknya Yi Tianyun sudah tahu apa yang akan terjadi dan dengan gembira menunggu serangan arai. Saat susunan itu akhirnya selesai diisi dayanya, sebuah mata muncul di langit menatap Yi Tianyun dan segera menembakkan seberkas cahaya ke arahnya. Sinar cahaya itu memusnahkan semua yang ada di jalurnya, bangunan itu langsung hancur karena kekuatannya yang besar. Yi Tianyun segera mengaktifkan teknik hebat penyerap bintang hingga mencapai potensi penuhnya dan menciptakan pusaran energi spiritual di telapak tangannya. Pusaran itu segera menyerap setiap energi spiritual yang melintasi jalurnya, bahkan sinar cahaya dari God Killer Divine Array tampaknya tidak cukup kuat untuk menahan pusaran itu. Para tetua Divine Rune Menshan menatap Yi Tianyun dengan pandangan yang bertentangan di mata mereka. Tampaknya sinar cahaya yang seharusnya membunuh Yi Tianyun lenyap menjadi pusaran yang dia buat dengan telapak tangannya. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki yang usianya bahkan belum mencapai setengah dari usia mereka bisa melakukan hal seperti itu? Mereka langsung tahu bahwa mereka tidak mempunyai cara untuk melawan Yi Tianyun, dan mereka pun segera lari, mencoba menyelamatkan diri dari cengkeraman maut Yi Tianyun. Namun, Yi Tianyun sudah tahu bahwa setelah melihat mekanisme pertahanan pamungkasnya tidak dapat menandinginya, Yi Tianyun akan memilih melarikan diri saat itu juga. Dia sudah mempersiapkan busur ilahi dingin es terlebih dahulu dan langsung menembak semuanya dengan akurasi tepat. Yi Tianyun juga memerintahkan naga hitam untuk menghalangi jalan mereka dan segera membunuh mereka semua. Namun, sekali lagi langit mulai gelap dan tak lama kemudian, dua lelaki tua terbang ke arah Yi Tianyun sementara guntur menggelegar mengikuti jalan mereka. Yi Tianyun mendengar beberapa murid berteriak kegirangan bahwa akhirnya leluhur mereka datang menolong. Para diaken yang bersembunyi di suatu sudut juga segera keluar setelah mendengar bahwa leluhur tua mereka akhirnya tiba. Yi Tianyun segera mengaktifkan mata penaksirannya untuk melihat musuh-musuh barunya. Leluhur tua petir surgawi. Tahap transformasi inti tingkat 8, fisik yang sepenuhnya terpesona dengan rune ilahi yang dikaitkan dengan petir. Kekuatan tempur, 5.250.000. Kelemahan, serangan atribut bumi. Leluhur tua tiran petir. Tahap puncak transformasi inti, fisik yang sepenuhnya terpesona dengan rune ilahi yang dikaitkan dengan petir. Kekuatan tempur, 6.500.000. Kelemahan, serangan atribut bumi. Aku tidak tahu siapa kau atau dari mana asalmu, tapi ini hukuman mati karena menyerang kami seperti ini, kata Thunder Tyrant dingin. Hukuman mati? Akulah yang akan memberimu hukuman mati, kata Yi Tianyun dengan seringai jahat di wajahnya. Yi Tianyun tidak merasakan perbedaan kekuatan saat itu begitu tinggi, begitu dia mengaktifkan mode gila, kekuatan tempurnya akan meroket di atas mereka. Tapi hal utama yang utama. Biarkan mereka mengira Yi Tianyun berasal dari Kekaisaran Netherworld. Yi Tianyun mengeluarkan jimat giok dari inventarisnya dan segera menghancurkannya, memanggil bayangan hantu Kaisar Netherworld. Kedua leluhur tua itu terkejut melihat bayangan Kaisar Netherworld tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Bagaimana mungkin jimat itu ada di tanganmu? Apa kau bagian dari Kekaisaran Netherworld? Tanya Heavenly Thunder dengan cemas. Baiklah, jika itu benar, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Yi Tianyun menantang. Tepat pada saat berikutnya, bayangan sang kaisar segera menyerang dengan jurus andalannya, telapak tangan ilahi Netherworld. Leluhur tua Thunder Tyrant segera melepaskan petir yang kuat untuk menangkis telapak tangan ilahi Netherworld.
Petir itu segera menghancurkan telapak tangan ilahi Netherworld sepenuhnya. Kalau kau benar-benar dari Kekaisaran Netherworld, kenapa kau melakukan ini? Apa kesalahan Divine Rune Menshan? Mereka menatap Yi Tianyun dengan ekspresi bingung. Ini semua karena ketidaktahuan Tuan Menshanmu. Bahkan tidak sampai setengah dari kesalahan yang dilakukan Divine Rune Menshanmu, kata Yi Tianyun sambil menyeringai jahat. Bersambung.